warahmatullahi wabarakatuh. Hey, selamat datang di podcast Rekanitalk Pimpinan Cabang IPPNU Kabupaten Kudus. Nah, di sini sebelum kita mulai podcastnya, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman IPNU IPPNU di Kabupaten Kudus. Gimana dengan hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Ya. Semoga hari-hari kalian dimanapun kalian berada selalu menyenangkan seperti saya ya. Jangan selalu bahagia meskipun hatinya sedang berduka. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya-tanya apa itu Rekanitalk. Ada yang mau tahu apa itu Rekanitalk? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah, kalau mau tahu banget nanti saya kasih tahu. Jadi, Rekanitalk itu bisa diartikan dengan rekanita berbicara. Kalau kita membahas tentang rekanita berbicara, itu pasti identik dengan kaum hawa atau para pelajar putri. Nah, biasanya kalau pelajar putri udah ngobrolin sesuatu itu ya, kalau nggak gosip pasti ngomongin orang seperti itu. Tapi Rekanitalk kali ini di pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Kudus kita akan membahas atau ngobrolin sesuatu yang sangat bermanfaat dan berfaedah sekali. Dan di sini juga dapat memberikan inspiring atau memberikan inspirasi kepada para pelajar IPPNU di Kabupaten Kudus bersama saya Rekanita Nuria Sinta. Nah, di sini saya juga tidak sendiri karena saya tidak mau lama-lama sendiri ya, karena sendiri itu sakit ya. Jadi saya tuh di sini sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di sosok beliau itu adalah sosok yang dapat memberikan inspirasi kepada para pelajar putri. Sudah bersama saya di sini ada Ibu Nur Azizah MKom ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan tetap bahagia. Ya. Selalu bahagia ya Bu. Insyaallah. Ya, nah, mungkin Ibu Nur Azizah MKom ini wajahnya tidak asing di kalangan para pelajar IPNU IPPNU karena beliau itu dulunya adalah salah satu alumni dari pimpinan cabang IPNU IPPNU Kabupaten Kudus, dan dulunya beliau itu adalah sebagai sekretaris pimpinan cabang IPPNU Kabupaten Kudus pada tahun 2011 sampai 2013 gitu. Baik, nah di episode pada kali ini atau mungkin bisa dikatakan ini adalah podcast perdana Rekanitalk. Jadi kita nanti akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat. Apa itu? Jadi kita akan membahas tentang Discover the New You. Ya, kalau dengar tentang temanya Discover the New You, tentunya itu sesuatu banget karena pakai bahasa Inggris ya. Apa itu ya Discover the New You? Pada penasaran? Nah, kalau teman-teman makin penasaran, makanya jangan lupa nonton video ini sampai akhir supaya kalian tidak ketinggalan. Terutama khususnya itu ya, para pelajar putri IPPNU di Kabupaten Kudus, jangan sampai lupa nonton video ini sampai akhir. Seperti itu. Di episode ini kita akan membahas tentang Discover the New You. Akan tapi sebelumnya Ibu, itu kita kan tentang Rekanitalk. Jadi Rekanitalk itu kan identik dengan kaum hawa atau perempuan. Nah, sebelum itu saya tuh pengen tahu menurut Ibu itu ya, perempuan itu pandangan Ibu itu seperti apa di mata Ibu? Sosok seorang perempuan. Karena itu kita kan membahas dengan Rekanitalk atau rekanita berbicara identik dengan perempuan gitu. Oke. Menurut saya ya, memang perempuan itu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Berharga di sini karena memang sumbangsihnya di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat multitasking ya. Multitasking ya. Karena memang nantinya perempuan itu kan seorang menjadi ibu. Tidak semata-mata menjadi ibu untuk anak-anaknya, akan tapi menjadi ibu untuk masyarakat. Ya. Gitu, ya. Seperti halnya saat ini mungkin rekanita-rekanita yang masih berkecimpung aktif di organisasi khususnya di IPPNU pastinya tidak mengabdikan dirinya hanya untuk belajar di sekolah formal saja, namun juga mengabdikan dirinya untuk masyarakat, kan seperti itu. Artinya memang wanita saat ini memang sesuatu yang berharga dan harus mempunyai nilai
value yang tinggi ya. Jadi menjadi wanita tidak boleh menjadi wanita yang biasa-biasa saja, tapi harus menjadi wanita yang luar biasa dan menjadi inspiring untuk para masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke. Itu tadi sosok seorang wanita atau perempuan menurut Ibu Nur Azizah Mkom ya. Bagi kita jadi perempuan itu jangan yang biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa dan dapat memberikan inspiring kepada para kaum pelajar putri, terutama gitu ya Bu. Iya betul. Oke. Tidak usah menunggu lama, kita langsung kepada tema kita kali ini tentang Discover the New You ya Bu. Oke. Nah, Discover the New You, gimana kita mau menemukan sesuatu yang baru ya Bu. Nah, kita kan harus mengenal dulu potensi terbaik yang ada pada diri kita sendiri. Betul. Namun sebelum itu, tentang potensi sendiri itu apa sih Bu ya? Oke. Ngomongin potensi, berarti itu kan kemampuan ya, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu yang sudah terlihat ataupun memang belum terlihat, masih tersembunyi. Nah inilah yang nantinya perlu kita gali lebih dalam, kita asah, perlu kerja keras sehingga potensi itu atau bakat terpendamnya itu menjadi sebuah prestasi. Ya, jadi memang harus digali karena memang potensi sendiri itu ada dua jenis ya. Jadi potensi ada yang bawaan dari lahir dan potensi yang memang harus diasah. Potensi bawaan dari lahir mungkin kita bisa ketahui, ada anak kecil itu memang sudah pinter secara IQ-nya, kemudian secara emosionalnya mungkin dibandingkan anak-anak kecil yang lain perkembangannya berbeda, itu berarti potensi sejak lahir. Ada juga potensi yang memang harus diasah atau memang harus dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya, misalkan memang bakat terah seni itu nggak ada ya, dari keturunan, garis keturunan atau apa nggak ada, tetapi di lingkungannya, di masyarakat sekitar, komunitasnya banyak orang-orang seni ya, jadi dia ikut terbawa oleh komunitas, terbawa oleh lingkungan, alhasil dia mengasah kemampuan seninya lebih dalam sehingga seni itu bisa menjadi potensi yang sangat luar biasa. Seperti itu Mbak. Berarti bisa disimpulkan bahwa potensi itu bisa dari dua jenis ya. Dua jenis artinya memang potensi itu bawaan dari lahir dan potensi yang memang harus diasah lebih dalam biar potensi itu bisa muncul. Berarti sesuatu yang lebih ya. Betul ya. Sesuatu yang lebih yang ada pada diri kita sendiri. Oke, itu tadi pengertian tentang potensi. Nah, ketika kita sudah tahu tentang arti dari potensi diri, nah cara untuk mengenali itu loh Bu, mengenali diri sendiri dan mengenali potensi yang dimiliki. Karena itu Bu, rata-rata di kalangan para pelajar putri di Kabupaten Kudus itu mereka itu tidak tahu, bahkan bingung, bahkan itu tidak tahu yang ada pada dirinya itu potensinya itu mereka itu apa, nggak tahu. Gitu Bu, gimana itu? Terkadang kita sebagai seorang pelajar ya, mungkin usia-usia yang masih belum stabil ya, artinya dia masih mencoba sesuatu. Saya itu sebenarnya siapa sih, potensi yang saya miliki itu apa, mereka bingung. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisis diri kita sendiri sebenarnya. Ya, artinya kita harus tahu apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Terus pertanyaannya, kan saya nggak tahu kelebihan saya ya, biasanya yang sering diungkapkan seperti itu, yang tahu kelebihan saya adalah orang lain. Ya, kalau yang tahu kelebihan saya orang lain berarti kita bisa tanya dengan sahabat, dengan teman, atau kita juga sebenarnya bisa introspeksi diri kok. Ketika kita misalkan sedang berorganisasi, kita kumpul dengan teman-teman, rekan-rekan kita, ketika misalkan dalam event, kita itu passion kita di mana sih? Oh, misalkan passion Mbak Sinta sendiri itu memang passionnya lebih ke public speakingnya. Oh, berarti itu memang potensinya. Kadang ada orang yang secara fisik atau mungkin secara hati itu pendiam, tapi dia jeli konsep. Ya, dia jeli menganalisis. Kalau disuruh konsep acara atau mungkin hal administratif, dia jago. Nah, berarti itu memang sebuah potensi. Ya, jadi bisa kita menganalisis dari passion apa sih yang kita sukai, kita senangi. Nah, dari itu berarti kelebihan. Kelemahan kita apa sebenarnya? Dari public speaking mungkin dari Mbak Sinta bisa mengoreksi dirinya sendiri. Saya bisa jago ngomong Bu, tapi biasanya kurang pede, biasanya
pasti ada yang salah, ada yang keliru lah. Itu berarti kita harus benahi. Jadi setelah tahu kelebihan kelemahan kita, mari kita tutup kelemahan kita, ya. Dengan cara apa? Ya memang harus belajar itu ya. Jadi yang namanya potensi tadi dikatakan bahwa harus diasah lagi, artinya memang apa ya, jam terbang ya. Artinya jam terbang itu, dari jam terbang dalam hal belajar mengasah diri itu sangat penting untuk bisa memunculkan potensinya. Ya, jadi tidak semata-mata yang tampil di depan organisasi itu yang potensinya paling besar, tidak ya. Bukan berarti ya, gitu betul ya. Sekali ada yang di balik layar memang dia senangnya desain grafis, ya. Ketika buat event, buat meme, buat informasi yang di media sosial, buat desain banner lah, itu kan kadang terabaikan ya. Padahal itu menjadi salah satu skill ya, dan jika itu terus dikembangkan, misalkan Rekanita itu senang desain, kemudian dia gabung di salah satu komunitas desain, wah itu potensi sangat luar biasa. Saat ini kan desain juga sangat tinggi ya. Kalau di dunia kerja itu honornya melebihi kita itu sebenarnya. Ya seperti itu. Kemudian untuk mengenali salah satunya lagi, memang kita harus out of the box ya. Artinya berani mencoba sesuatu yang baru. Kadang kan bingung, saya bisa apa sih, si organisasi hanya itu aja, di keluarga ya saya hanya seperti itu. Berarti kita harus mencoba sesuatu yang baru di luar. Mencoba sesuatu baru ini harusnya positif ya, nggak boleh mencoba-coba yang negatif. Coba-coba ya teman-teman. Iya, coba-coba tapi yang positif ya. Artinya pengen, asalnya nggak bisa desain, tapi pengen bisa ndak, nah coba aja ya. Yang namanya belajar itu kan harus dicoba dulu baru tahu hasilnya. Jadi out of the box-nya mencoba sesuatu yang baru, positif. Nah, setelah kita mencoba belajar, kok ternyata saya bisa, saya mampu. Nah, kalau saya bisa, saya mampu, dan itu menjadi ketertarikan, maka garilah itu, asahlah itu. Seperti itu, Mbak Cinta. Oke, itu jadi teman-teman, untuk menganalisis potensi yang ada itu ya diri kita sendiri yang tahu gitu. Gimana fashion kita gitu. Gitu. Nah, ketika kita sudah mengenali potensi ya Bu, kemudian mau kita salurkan, mau kita kembangkan untuk menjadi potensi yang terbaik, itu gimana sih caranya supaya potensi kita itu bisa jadi potensi yang terbaik gitu? Untuk menjadi potensi yang terbaik berarti memang harus menyalurkan potensi itu sendiri ya. Artinya jangan sampai potensi itu mandek di kita, tapi salurkanlah di apapun medianya. Jadi dengan tersalurkan, otomatis kita membranding diri kita sendiri. Otomatis kalau diri kita sudah terbranding dengan potensi kita, misalkan Mbak Sinta saja sudah terbranding bahwa Mbak Sinta itu public speakingnya bagus, secara otomatis orang lain akan mengenal Mbak Sinta, wah public speakingnya ya. Jadi artinya memang harus menyalurkan itu, dan otomatis itu menjadi branding. Kalau sudah branding, insya Allah itu sudah menjadi sebuah prestasi tersendiri untuk para rekan-rekan kita semua. Berarti jangan sampai itu mandek gitu ya Bu. Betul sekali. Harus disalurkan terus apa yang dimiliki gitu teman-teman. Nah, untuk pengaruh ya Bu, itu adakah pengaruh antara kepribadian atau pembawaan dengan potensi yang dimiliki? Nah itu, serta keterkaitannya itu, keduanya itu seperti apa? Kalau keterkaitan pembawaan itu seperti tadi yang saya di awal, bahwa potensi itu ada yang dari lahir. Yang dari lahir itulah yang biasanya kita sebut watak, karakter pembawaan. Ya sebenarnya itu sangat erat sekali itu pengaruhnya. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa pembawaan itu ya bisa saja sampai tua ya, ajek pembawaan seperti itu ada. Ada kalanya pembawaannya itu bisa dikikis, misalkan pembawaannya itu temperamen misalkan ya, pembawaan yang agak ke arah negatif. Nah, tapi dengan dikikis, insya Allah juga pembawaan itu akan luntur. Dengan cara apa? Misalkan temperamen, misalkan kita berorganisasi, dibiasakan diskusi. Yang namanya diskusi, adu opini itu kan paling tidak menekan emosi kita. Jika kita berpendapat pengen A, tapi ada pendapat dari yang lain, nah itu melatih tidak
egois ya. Nah, melatih tidak egois di organisasi itu juga sangat penting. Biar pembawaan atau watak-watak yang negatif-negatif tadi agak sedikit terkikis. Tapi memang yang namanya karakter pembawaan sejak lahir itu memang melekat sangat erat. Nah, tapi masih bisa dikikis untuk mengarah lebih baik. Tapi kalau memang pembawaan itu arahnya positif, wah itu potensi yang sangat luar biasa itu. Jadi dikembangkan sedikit pasti, atau dikembangkan lebih baik lagi, insya Allah jadi prestasi itu. Kalau pembawaan dengan kepribadian itu sama apa beda ya Bu? Hampir-hampir sama, beda ya. Ya, jadi memang tentang pembawaan kepribadian hampir sama sih, tentang diri sendiri sih intinya. Berarti sesuatu yang melekat pada. Betul, melekat pada diri kita. Kalau biasanya ya Bu, untuk perempuan kan itu lebih suka insecure, apa ya bilangnya, tidak percaya diri gitu loh. Jadi pelajar putri ini tuh lebih tidak percaya diri bahwa dirinya itu bisa. Bahwa dirinya itu mampu. Nah, padahal mereka itu punya potensi. Nah, rasa insecure-nya itu loh Bu, gimana cara mengatasinya biar para pelajar putri itu tidak pada insecure gitu. Iya, caranya yakin. Optimis ya. Yakin bahwa saya bisa. Nah, karena yang mampu mendobrak insecure tadi ya diri kita sendiri sebenarnya. Orang lain kan hanya bisa menyemangati ya, memotivasi, mensupport. Tapi yang bisa memutuskan kita bisa mendobrak rasa insecure tadi, berarti kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa itu kita bisa. Itu potensi saya optimis, saya bisa, gitu aja. Kalau sudah yakin, insya Allah niat dari awal itu juga akan dilancarkan oleh Allah SWT. Itu kan tadi dari keyakinan ya Bu. Tapi kadang tuh gini, perempuan itu insecure-nya itu udah punya potensi, tapi dia itu insecure-nya karena entah itu good looking atau apa, itu kan juga bisa mempengaruhi. Gimana itu Bu? Kalau sekedar good looking berarti kita butuh evaluasi nih dari orang lain. Kalau tadi dari diri sendiri, mungkin kita bisa mengajak teman atau sahabat kita tampil dulu lah di teman atau sahabat kita, terus suruh ngevaluasi kita kira-kira kurang apa sih, jadi biar ada perbaikan seperti itu. Misalkan secara good looking, berarti kan nanti ada masukan dari teman kita biar untuk tampilan kita nantinya lebih baik, seperti itu. Jadi memang butuh evaluasi sebenarnya. Jadi tidak usah insecure ya, percaya aja bahwa kita tuh mampu gitu ya Bu. Bahwa kita tuh bisa, perempuan tuh harus bisa, jangan jadi perempuan yang biasa-biasa aja, tapi harus luar biasa gitu. Nah, menurut Ibu itu hal-hal yang dapat menghambat seorang untuk tidak bisa mengenali potensinya sehingga dia tuh tidak dapat mengembangkan. Betul. Memang terkadang ada potensi itu nggak bisa terkembang ya. Salah satunya mungkin ada dua faktor, dari internal maupun eksternal ya. Kalau internal jelas dari diri kita sendiri, yaitu dari rasa insecure tadi misalkan ya, kurang pede, kemudian malas mengasah potensinya, wegah-wegah. Nah, itu berarti dari sisi internal, dan itu yang memperbaiki adalah kita sendiri sebenarnya. Kemudian dari unsur eksternal sebenarnya bisa diwakili dari mungkin kondisi ekonomi yang sangat mendesak, artinya mungkin potensinya di bidang kognitif, intelektual misalkan, tetapi karena kondisi ekonomi yang mendesak, artinya dia harus dituntut keluarganya untuk menghidupi secara ekonomi, maka dia harus bekerja. Jadi dia tidak ada waktu untuk memikirkan potensinya. Jadi sehari-hari ya habis sekolah terus bantu jualan ibunya misalkan, terus di rumah bantu ibunya lagi, belajar, rutinitas itu terus. Akhirnya misalkan bakat potensinya adalah di bidang desain misalkan, dia tidak bisa diasah. Dia tidak bisa latihan desain, entah pakai HP atau pakai perangkat komputer, tidak ada waktu untuk itu. Ya, maka biasanya agak menjadi salah satu kendala ya. Yang pertama jadi dari unsur ekonomi mungkin ya. Kemudian yang kedua mungkin dari kurang update-nya informasi. Ya, kurang adanya. Kalau mungkin saat ini sih sudah hampir semua ya, tapi kita belum memikirkan yang daerah pelosok ya. Daerah pelosok itu mungkin yang perlu diakses itu tentang perkembangan informasi yang up to date.
Tapi nggak menutup kemungkinan juga, meskipun di era saat ini IT berkembang dan semua orang sudah pakai HP, di mana HP itu bisa mengakses informasi up to date, tapi jangan salah, banyak mungkin dari para pelajar memanfaatkan HP ini yang kurang tepat. Iya, betul sekali Bu. Memanfaatkan HP untuk hiburan ya, untuk hiburan maupun mungkin belajar daring. Nah, tapi kita lupa bagaimana manfaat HP itu untuk update informasi. Yang salah satunya update informasi itu juga untuk mengasah potensi kita. Ya, jadi ya untuk pelajar-pelajar putri, khususnya pelajar putri Kabupaten Kudus ini, manfaatkanlah perangkat IT-mu ya untuk kebaikan ya, untuk mengembangkan potensimu ya. Jadi jangan HP itu untuk hiburan saja. Boleh sesekali ya, sesekali saja, tapi yang berkali-kalinya itu untuk mengasah potensi. Nah, mungkin itu, Mbak. Jadi berarti itu ada dua Mbak tanya itu dari faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal gitu. Ketika kita sudah mengetahui potensi ya Bu, terus kemudian kita kembangkan, kemudian kita aplikasikan. Nah, apakah itu kita harus meniru seseorang atau suatu, kadang kan kita meniru yang sedang booming atau sedang viral gitu ya Bu. Betul. Atau kita tidak perlu seperti itu, cukup jadi diri kita sendiri lah. Gimana Bu? Oke, mungkin bisa kayak saya katakan benchmarking ya, studi banding ya, ya kan. Nah, mungkin sama-sama kita punya potensi desain kan perlu juga sebenarnya kita studi banding kepada seseorang yang lain untuk benchmarking diri kita sendiri. Itu sebenarnya butuh juga sebenarnya, kan itu sebagai bentuk evaluasi untuk perbaikan. Jadi biasanya tidak meniru ya, tapi lebih pada tadi studi banding. Kita apakah potensi saya itu sudah layak untuk mungkin secara komersil, misalkan hasil desain kita sudah layak untuk dikomersilkan belum, misalkan untuk pelajar-pelajar atau potensi yang lain. Nah, itu bisa kita dari tadi membandingkan dengan orang lain. Jadi niatnya bukan meniru ya, tapi hanya untuk sebagai pembanding gitu. Berarti buat bahan evaluasi. Betul sekali. Oke. Kemudian ada tips-tips dan cara ya Bu untuk mencintai diri sendiri agar kita itu merasa lebih berharga, karena udah tahu potensi kita, kan terkadang tidak tahu potensi kita jadi insecure tadi, terus kemudian kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri. Ya udah gini aja lah saya, kayak seperti itu. Nah, tips-tips cara supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri, menjadi diri sendiri, agar kita tuh merasa itu loh, oh diri kita itu berharga gitu loh. Gimana itu? Caranya satu, yaitu mampu menghargai dari potensi diri kita sendiri. Ya, mampu menghargai potensi diri kita sendiri artinya apapun potensi kita, berarti kita hargai. Dengan kita menghargai, maka artinya kita nantinya akan bisa mampu mengembangkan potensi itu, yang nantinya saya yakin potensi itu bisa menjadi prestasi rekan kita semua. Tuh, nah. Sudah, ada lagi Bu? Oke. Satu kok kurang cukup ya, kurang itu puas. Tips ya. Kemudian salah satunya juga adalah jangan lupa bahwa kita rekan kita, khususnya wanita, itu memang tampak lebih berharga jikalau memiliki ilmu. Seperti dalamnya kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Jadi Allah itu mengangkat orang-orang antara kalian itu bagi orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu ya. Jadi apapun kalian, potensi apapun yang kalian miliki, jika potensi itu memang didasari dengan ilmu ya. Jadi artinya tidak potensi yang sifatnya negatif atau yang asal-asalan, tapi memang ada dasarnya, dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang apapun bidangnya, saya yakin berharganya itu lebih sangat berharga, baik di mata masyarakat, di mata orang lain, bahkan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang landasannya adalah ilmu. Subhanallah sekali ini. Yeah. Dan untuk yang terakhir, ini Bu, silahkan Ibu bisa memberikan pesan-pesan ya untuk para pelajar IPN di Kabupaten Kudus. Monggo. Oke, untuk pesan kepada rekanita pelajar putri di Kabupaten Kudus dengan tema Discover the New You tadi,
bisa disimpulkan mungkin saya ada 3P ya. 3P. Yang pertama tadi potensi ya. Jadi kita sebagai seorang kader, rekan kita semua itu harus menggali potensi kita itu sebenarnya apa. Kalau sudah tahu potensinya, P yang kedua adalah prestasi. Ya, dengan menggali potensi tadi bisa melejitkan prestasi. Dimana kalau sudah dapat prestasi, P yang ketiga adalah profesi. Nah, kalau sudah tahu prestasi, pasti orang-orang lain melirik untuk pengembangan profesi kita ke depannya, karir kita ke depannya. Nah, saat ini mungkin panjenengan semua masih pelajar, tapi jangan lupa bahwa karir kita nextnya berdasarkan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi dengan mereka atau para pencari kerja tahu prestasi kalian saat ini, itu bisa saja menjadi jalan untuk akses karir panjenengan lebih baik ya. Ingat rumus tadi ya, 3P. 3P ya, jangan lupa. Potensi, prestasi, profesi. Dan kemudian jangan lupa juga slogan IPNU IPPNU, yaitu tetap belajar, kemudian belajar apapun itu, kemudian tetap berjuang dalam hal ini mengabdi untuk masyarakat tentunya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja Mbak Sinta. Sangat luar biasa sekali perbincangan tadi ya. Tentang discover dan yuyu atau menemukan diri kita yang baru. Bisa disimpulkan dari perbincangan tadi kita bahwa menjadi dirimu yang sebenarnya bukanlah proses mengubah jati diri atau membuat karakter persona yang baru. Sebaliknya, yang tepat adalah justru proses menjadi diri kita sebenarnya atau yang otentik, inilah yang membedakan antara pencitraan dan conscious personal branding. Nah, banyak yang harus diperbaiki dengan memulai dari diri sendiri, karena tidak ada yang tahu potensi diri melainkan diri kita sendiri. Dan yang terpenting, kita paham dengan apa yang hendak atau yang akan dicapai dan direalisasikan. Nah, mereka yang tidak menghargai diri sendiri tidak punya kesempatan untuk meraih mimpi. Dan mulailah untuk mencintai dari diri sendiri sehingga kita merasa lebih berharga. Dan yang terakhir yakni kenali dirimu dan temukanlah bahagiamu. Ya. Dan tidak terasa begitu panjang ya Bu perbincangan kita pada tema kali ini tentang discover dan yuyu. Dan yang terpenting para pelajar IPPNU di Kabupaten Kudus jangan galau dan jangan pernah bosan-bosan, karena kita nanti akan ketemu lagi di podcast kedua. Nah, ditunggu saja kehadiran podcast Rekan Talk episode yang kedua. Dan juga nanti kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah dari narasumber kita. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Azizah MKOM yang sudah memberikan segudang ilmunya kepada kita, seperti itu. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua untuk subscribe, like, comment, and share di channel YouTube Pelajar NU Kudus. Dan jangan lupa follow IG-nya IPNU IPPNU Kudus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam belajar, berjuang, dan bertakwa.